Kita pulang, tanya Ars. Aku belum belanja keperluan dapur. Beberapa hari ini aku sibuk, jadi tidak sempat untuk belanja, jawab Aleta. Bukankah kamu makan di restoran? Tanya Ars. Ada kalanya makan di restoran, ada kalanya makan di rumah. Sekarang aku sudah tidak sendiri di rumah, jadi aku harus berbelanja, jawab Aleta. Kalau begitu kita belanja keperluan dapur dulu setelah itu baru pulang, usul Ars. Aleta pun mengangguk, kemudian keduanya berjalan ke tempat menjual bahan makanan. Ars mendorong troli, sementara Aleta memilih apa saja yang ingin dibeli. Dari sayur daging hingga cemilan berupa coklat dan sebagainya. Sudah penuh, kata Aleta. Masih ada yang ingin dibeli? Tanya Ars. Buah-buahan, jawab Aleta. Kali ini mereka ke tempat menjual buah-buahan. Aleta memilih beberapa buah segar seperti anggur, jeruk, dan melon serta buah lainnya. Mari, ajak Aleta. Ars dengan telaten mendorong troli menuju kasir. Penjaga kasir menatap tanpa berkedip wajah Ars, tapi Ars seolah tidak peduli. Aleta memandang Ars kemudian memandang penjaga kasir tersebut. Lalu dia tersenyum. Suami saya memang tampan Mbak, bukan Mbak aja yang tergila-gila padanya. Mungkin sudah ada ratusan wanita yang tergila-gila padanya, ucap Aleta. Penjaga kasir tersebut nampak kikuk. Kemudian segera menghitung belanjaan milik Aleta. 2,52 juta Mbak, kata kasir itu. Jawab Aleta lalu menyerahkan kartu hitamnya. Pakai punyaku aja, sayang, kata Ars sambil menyodorkan kartu tersebut. Oke deh, terima kasih, ucap Aleta. Setelah selesai melakukan pembayaran, mereka pun keluar dari mall tersebut. Sampai di parkiran, Ars memasukkan belanjaannya ke dalam mobil. Kamu tidak cemburu, sayang? Tanya Ars. Untuk apa aku cemburu? Kalau kamu pria yang setia, sebanyak apapun wanita yang menggodamu maka kamu tidak akan tergoda. Berbeda lagi kalau kamu seorang playboy, jawab Aleta. Ars tersenyum, lalu membantu Aleta memasangkan seatbelt. Degup jantung Aleta berdetak cepat saat deru nafas Ars masuk ke rongga hidungnya, begitu juga nafas Aleta masuk ke dalam rongga hidung Ars. Aku mencintaimu, ucap Ars pelan. Aleta terpaku di tempatnya. Padahal Ars sudah sering dekat dengannya tapi kali ini Aleta merasa dirinya sedikit berbeda. Aku harap suatu saat kamu bisa membalas cintaku, gak apa-apa aku dibilang pria gak tahu diri karena ngejar-ngejar kamu, ucap Ars. Aleta terdiam, ia tidak tahu mau bilang apa. Apalagi jantungnya tidak aman saat ini. Perlahan Ars mendekatkan bibirnya kemudian mengecup kening Aleta dengan lembut. Aleta hanya pasrah saja, ia mulai terbiasa dengan perlakuan manis Ars. Cepat jalan, tita Aleta akhirnya. Ars tersenyum, ia tahu kalau Aleta grogi saat ini. Sejak Ars mendengar ungkapan Aleta waktu itu Ars menjadi yakin kalau Aleta juga punya perasaan yang sama dengannya. Aleta tidak tahu kalau Ars mendengar ungkapannya waktu itu. Ars bersikap seolah-olah tidak mengetahuinya. Kok malah bengong, cepat jalan. Ulang Aleta. Oke, ratuku, ucap Ars. Mobil Ars pun mulai meninggalkan parkiran mall tersebut. Sepanjang perjalanan keduanya hanya terdiam. Tidak ada yang memulai percakapan. Tidak berapa lama mereka pun tiba di depan rumah Aleta. Ria yang mendengar suara mobil pun segera ke depan untuk membukakan pintu. Kakak dari mana? Tanya Arbani yang kebetulan juga ke depan. Kakak dari belanja di mall, jawab Aleta. Kok aku gak diajak? Tanyanya. Nanti ya, kita pergi sama-sama. Tunggu kakak ada waktu, jawab Aleta. Ars mengeluarkan barang belanjaannya, Ria segera mengambil belanjaan tersebut dan membawanya masuk. Banyak sekali belanjaannya kak, tanya Arbani. Iya, untuk stok seminggu. Dan ini pakaian untuk Bani dan ibu ya, kata Aleta sambil menyerahkan paper bag berisi pakaian. Wah, bagus banget kak, kata Arbani. Kamu suka? Tanya Aleta. Suka, jawab Arbani sambil mengangguk. Itu Abang Ars loh yang pilih, ucap terima kasih kepada Abang Ars, pinta Aleta. Makasih bang, semoga abang berjodoh dengan kakak, ucap Arbani. Amin, jawab Ars semangat. Ria merasa terharu melihat putranya begitu bahagia, selama ini putranya belum pernah memiliki pakaian mahal dan bagus. Perlahan Ria mengusap air matanya dan menghampiri mereka yang sedang duduk di ruang tamu. Gak usah repot-repot, Nona, ucap Ria.
Aleta memicingkan matanya, panggilan Ria yang tiba-tiba berubah kepadanya membuatnya sedikit heran. Jangan panggil Nona, Kak. Panggil Aleta saja, kata Aleta. Tapi, anggap saja kita saudara, soal kakak yang kerja beres-beres rumah nanti akan aku gaji. Tenang saja, aku akan buatkan kakak rekening dan kartu ATM untuk kakak, kata Aleta memotong pembicaraan Ria. Ria tertunduk, ia merasa sangat bersyukur dipertemukan dengan orang baik seperti Aleta. Terima kasih ya Allah, engkau telah mempertemukan aku dengan orang baik seperti mereka. Di saat aku terpuruk tidak tahu arah untuk melangkah, engkau mengirim orang baik untukku dan putraku, batin Ria. Kak, panggil Aleta. Ah iya Aleta, jawab Ria. Besok aku akan buatkan kakak rekening, untuk mempermudah kakak menyimpan uang, kata Aleta. Sayang, kalau begitu aku pamit pulang dulu, kata Ars. Aku sudah masak nasi goreng yang banyak. Bagaimana kalau kita makan dulu baru pulang? Tanya Ria. Baiklah, kebetulan aku juga belum makan, jawab Ars. Kemudian mereka pun makan, masakan Ria terasa enak dan pas di lidah mereka. Arbani juga ikutan lahap makannya. Bani mau sekolah gak? Tanya Aleta. Saat ini mereka sudah selesai makan, dan Ars juga sudah pulang. Mau, jawab Arbani senang. Tapi Bani harus masuk TK terlebih dahulu, kata Aleta. Benarkah? Nanti aku bisa punya teman, tanya Arbani. Tapi janji dengan kakak, harus rajin belajar agar kedepannya menjadi orang sukses, kata Aleta. Aku janji kak, ucap Arbani. Lagi-lagi Ria tidak dapat membendung air matanya, ia merasa sangat terharu. Ternyata masih ada orang baik yang mau menampung hidupnya serta menyekolahkan anaknya. Terima kasih Aleta, ucap Ria. Sama-sama, jawab Aleta sambil tersenyum. Di sisi lain, Fei sudah keluar dari rumah sakit. Dan saat ini ia sudah berada di rumah Aldebaran. Sementara Geralt sudah kembali ke negaranya. Geralt akan menuntaskan masalah ini, dan menuntut istri barunya dengan pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti yang ada Geralt yakin bisa menjerat istrinya ke penjara. Aldebaran juga sudah mengirim bukti tersebut kepada pihak kepolisian di negara itu. Istirahat ya, kata Aldebaran. Fei hanya mengangguk. Sementara Cahaya hanya tersenyum melihat putranya begitu perhatian. Selama ini Cahaya belum pernah melihat Aldebaran bersikap seperti itu, terlebih lagi terhadap perempuan. Mengapa kamu begitu baik padaku? Tanya Fei. Bukankah sudah sewajarnya? Tanya Aldebaran balik. Bagaimana kalau nanti aku jatuh cinta padamu karena kebaikanmu? Tanya Fei to the point. Sebenarnya saat ini pun Fei sudah jatuh cinta pada Aldebaran. Tapi karena dia seorang perempuan, tidak mungkin ia yang berinisiatif duluan. Sudah, jangan pikirkan hal itu, jawab Aldebaran, lalu mengecup kening Fei dan menyelimutinya. Kemudian Aldebaran keluar dari kamar tamu yang kini Fei tempati, Aldebaran melangkah hendak keluar dari kamar tamu yang sekarang ditempati oleh Fei. Al, panggil Fei. Aldebaran menoleh dan menghentikan langkahnya. Ada yang diperlukan? Tanya Fei. Fei tidak menjawab, Fei hanya memegang dadanya menetralkan perasaannya dan debaran di hatinya. Apa dadamu sakit? Tanya Aldebaran. Fei menggeleng. Dasar tidak peka, aku berusaha menahan debaran jantungku karena perlakuan manismu, batin Fei. Tidak apa-apa, bagaimana dengan pakaianku? Aku tidak punya pakaian, juga tidak punya uang, jawab Fei. Aldebaran mendekat dan tersenyum. Senyum termanis yang jarang sekali ditunjukkan pada orang lain selain keluarganya. Kamu pakai pakaian adikku dulu untuk sementara, sepertinya postur tubuh kalian tidak jauh berbeda. Hanya kamu sedikit lebih tinggi dari dia, kata Aldebaran mengelus rambut Fei. Aku semakin tidak kuat kalau kamu terus memperlakukan aku seperti ini, jerit Fei dalam hati. Ya sudah kamu istirahatlah, kesehatanmu belum sepenuhnya pulih, ucap Aldebaran. Fei mengangguk saja, matanya terus memperhatikan Aldebaran hingga keluar dari kamar itu. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Entah kenapa Fei merasakan hal yang berbeda pada dirinya. Fei di kampusnya pernah berpacaran tapi tidak pernah merasakan seperti saat ini. Pacarnya tidak pernah memperlakukannya semanis ini, pacarnya juga hanya tahu minta uang. Hingga Fei merasa tidak sanggup lagi dan akhirnya memutuskan hubungan mereka. Apalagi saat pacarnya ketahuan sedang bergelut dengan sahabatnya sendiri.
Anehnya Fei tidak merasa kecewa, bahkan setetes air mata pun tidak keluar saat melihat secara langsung pacarnya dengan sahabatnya bergelut. Aku gak kuat Al, perlakuanmu meruntuhkan segalanya pada diriku, batin Fei. Cahaya masuk dengan membawa bubur, dengan tersenyum Cahaya menghampiri gadis itu. Bunda, makan bubur dulu ya, nak, pinta Cahaya. Fei mengangguk. Cahaya dengan telaten melayani dan menyuapi Fei. Sekali lagi air mata Fei jatuh karena perlakuan manis dari Cahaya. Jangan sedih, Dedi akan menyelesaikan masalah ini, kamu untuk sementara akan tinggal di sini sebelum kembali ke negaramu, kata Cahaya. Bunda, bolehkah aku tinggal di sini selamanya? Aku sudah merasa nyaman di sini, aku mendapatkan kehangatan dan kasih sayang dari keluarga ini, ucap Fei dengan nada lirih. Cahaya tersenyum, Bunda tidak bisa mengambil keputusan sendiri, lagi pula untuk pindah ke warganegaraan harus banyak prosesnya, jawab Cahaya sambil tersenyum. Jujur Cahaya juga sayang dengan Fei, baru pertama kali bertemu ia sudah menyukai gadis malang ini. Cahaya terus menyuapi Fei hingga bubur yang ada di dalam mangkuk habis. Aldebaran masuk dengan membawa pakaian ganti untuk Fei. Nanti baru ia akan ke mall untuk membelikan gadis itu pakaian. Ini pakaian ganti, masih baru belum pernah dipakai oleh adikku, kata Aldebaran. Terima kasih, ucap Fei. Oh ya, Dedi akan ke sini 2 minggu lagi, beliau akan mengurus kepindahanmu ke sini, Dedi juga akan mengurus black cardmu yang hilang dan mengganti yang baru, kata Aldebaran lagi. Benarkah? Tanya Fei lalu bangkit dari duduknya dan langsung memeluk Aldebaran saking senangnya. Cahaya segera keluar, ia tidak ingin mengganggu mereka. Aldebaran terpaku di tempatnya saat dipeluk oleh Fei. Tidak ada balasan, dan Fei juga tidak sadar kalau ia memeluk Aldebaran. Segitu senangnya dia, batin Aldebaran. Maaf, ucap Fei setelah sadar kalau ia memeluk Aldebaran. Fei berubah menjadi kikuk. Kenapa? Tanya Aldebaran. Hah, maksudnya? Tanya Fei. Mengapa kamu begitu senang? Tanya Aldebaran balik. Aku seperti mendapatkan keluarga baru di sini, itu sebabnya aku merasa senang, jawab Fei. Aldebaran tersenyum lalu memeluk Fei. Ya, anggap saja kami semua adalah keluargamu, kata Aldebaran. Fei mengangguk. Mandi sana, aku mau lanjut kerja, ucap Aldebaran. Aku mencintaimu Al, gumam Fei saat Aldebaran sudah menutup pintu. Aldebaran masuk ke ruang kerjanya dan memeriksa email yang kirim oleh asisten pribadinya. Ternyata imut juga, gumam Aldebaran sambil tersenyum, kemudian ia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pemikirannya tentang Fei. Di dapur, bagaimana keadaannya, nak? Tanya Wardina. Baik Bu, hanya perlu istirahat saja, jawab Cahaya. Aku suka melihat gadis itu, sepertinya dia cocok dengan Al, kata Wardina. Cahaya tersenyum. Entahlah Bu, kita lihat ke depannya saja. Keduanya juga baru saling kenal, Al juga selalu menyangkal kalau ditanya tentang perasaannya, padahal ia tidak sadar perlakuannya itu membuat orang baper, kata Cahaya. Suamimu sebentar lagi pulang kerja, bersiaplah untuk menyambutnya, titah Wardina. Iya Bu, aku tahu kok, jawab Cahaya. Wardina dibantu pelayan sedang menyiapkan makan malam, karena saat ini sudah hampir pukul 6 sore. Terdengar suara deru mesin mobil, Cahaya segera ke depan untuk melihat dan menyambut kedatangan suaminya. Baru keluar dari mobil, Ram langsung tersenyum karena sang mantan pacar sudah menunggu di depan pintu. Hani, sapa Cahaya lalu mencium tangan suaminya. Ram meraih tengkuk Cahaya dan mengecup kening dan bibir istrinya sedikit lama. Orang bucin ingat tempat dong, kata Aldebaran yang baru saja selesai dengan pekerjaan. Aldebaran baru saja keluar dari ruangan kerjanya dan melihat pemandangan dua pasangan sedang kissing. Iri aja kamu, besok ayah akan daftarkan kamu sama Fei pada urusan agama, kata Ram. Jangan, tanpa sadar Aldebaran sedikit berteriak. Kenapa? Ayah sama bunda juga Tuan Geral sudah sepakat untuk menikahkan kalian, kata Ram. Aldebaran sudah tidak berkutik, padahal ayahnya sedang bercanda, tapi terdengar serius. Aku mau menikah dengannya, tapi jangan sekarang. Ops, maaf, ucap Aldebaran keceplosan kemudian berlari kecil menaiki tangga menuju kamarnya karena malu. Kedua pasangan suami istri itu langsung tertawa terbahak-bahak melihat tingkah putranya yang terlihat sangat malu.
Yuk sayang kita buat adek baru untuk mereka, ajak Ram. Buaf, cahaya memukul dada bidang suaminya pelan. Ram hanya tertawa sambil menggandeng tangan istrinya menuju kamar. Kita sudah tua Hani, lihatlah sebentar lagi kita akan punya menantu, kata Cahaya. Saat ini mereka sedang berada di dalam kamar, Ram memeluk Cahaya dari belakang. Kamu sadar gak sayang? Tanya Ram. Apa? Tanya Cahaya balik. Kisah Ale dan Ars sedikit mirip dengan kisah kita dahulu, hanya berbeda versi, jawab Ram. Iya, kok aku baru nyadar, dulu Hani menolongku dan tidak disangka ternyata kita berjodoh. Dan sekarang sepertinya terulang pada putri kita, kata Cahaya sambil merenung jauh saat masa kecilnya. Aku bahagia memilikimu, sayang, kata Ram. Aku yang paling bahagia, Hani, jawab Cahaya. Sementara Aldebaran merutuki dirinya sendiri. Karena sudah keceplosan saat bicara. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu Al? Gumamnya. Bagaimana aku menghadapi Fei seandainya dia tahu? Batin Aldebaran. Merasa gerah karena memikirkan hal tersebut, Aldebaran pun masuk ke dalam kamar mandi. Ia melepaskan pakaiannya satu persatu dan menyiram tubuhnya dengan air dingin. Berharap bisa menghilangkan semuanya. Rasa malunya dan lain sebagainya. Tapi ayah sama bunda juga menikah muda, gumamnya.